Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. Latina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf. Nah, masih ada kewajiban barusan ya. Semoga niat kita mengkaji bisa diberi keistiqomahan oleh Allah SWT. Khususnya kita ini niat ya dengan ngaji ilmu tasawuf, khususnya kitab Al-Minhasaniah ini, kita niat untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Nah ini, dengan niat ini semoga menjadi pembuka bagi semua kebaikan bagi kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau memulai dari ibarat ada di kitab ini dan pelan-pelan nanti kita coba memahaminya dan merenungkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a syaikhu ya. Dan memulai siapa asy-syaikh? Yang dimaksud syaikh di sini Ibrahim Al-Madbuli rahimahullah. Bitaubati dengan menerangkan masalah taubat. Li'annaha karena sesungguhnya taubat asasun adalah dasar likulli maqamin bagi setiap maqamin maqam. Ya taroko yang menaiki ilaihi kepada maqam al-abdu siapa seorang hamba hatta yamuta sehingga dia meninggal dunia. Abad itu meninggal dunia. Fakama maka sebagaimana annaman la arda lahu. Oh sesungguhnya orang la arda yang tidak memiliki tanah. Ya. La bina alahu maka tidak ada bangunan lahu bagi man. Man la arda lahu orang la arda yang tidak punya, yang tidak ada tanah lahu bagi man artinya. Milik man tidak punya tanah la bina maka tidak ada bangunan lahu bagi man. Kadzalika demikian juga man la taubata lahu barang siapa la taubata tidak ada taubat lahu bagi man artinya tidak melakukan taubat fala hala maka tidak ada hal atau keadaan lahu bagi man wala maqama dan tidak ada maqam. Wa min kalamihim dan ialah termasuk dari sebagian perkataan mereka para guru sufi ya para ulama sufi. Ini ada salah ketik. Ya. Kemungkinan ini tidak ada alifnya ya tapi ini man ahkam. Ini di sini tulisannya man ahkamah ya. Man ahkamah. Barang siapa memperbagus maqam taubatihi kepada maqam taubatnya man. Ini jadi tanpa alif ya, man ahkamah. Maqam taubati kepada maqam taubatnya man hafizahu maka menjagahu kepada man Allahu Ta'ala siapa Allah Ta'ala. Min sa'iri syawaibih dari
aib-aib yang lain. Allati fi'l amali, yang ada fil amali di dalam amal-amal. Ini saja sudah tiga baris ini udah lumayan ya, lumayan mendalam ya, lumayan mendalam. Jadi kajian kita masih mengenai masalah taubat, di mana kita perlu memperdalam ini sampai pada tingkatan yang lebih mendalam lagi, supaya kita semakin menekuninya, semakin istiqomah di dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wallahul musta'an. Jadi di sini kesimpulannya apa? Pertama, ya, berbicara tentang taubat. Taubat itu adalah dasar dari setiap perkembangan rohani seorang hamba dalam tahapannya untuk memperoleh tingkatan-tingkatan tertinggi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, dalam perjalanan orang itu memperoleh ketakwaan yang paling tinggi, itu seperti diumpamakan seperti sebuah tangga. Makanya ada proses namanya taroki. Proses taroki itu. Taroki itu naik. Ya. Kenapa kok perumpamaannya tangga? Karena orang akan, itu dalam Al-Quran ada keterangannya itu ya, ada dalilnya. Latar kabun natobakon antobak. Dalam hidup itu kita akan menaiki dari satu tobak ke tobak yang lain, satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Ini namanya taroki. Sebagai contoh, kita dulu bayi ya. Secara fisik saja kita bisa melihat bahwa ada perkembangan-perkembangan. Bayi kemudian menjadi bocah, kemudian menjadi anak, jadi remaja, dewasa. Nah, cuman kalau perkembangan fisik itu ada siklus kembali ke bawah. Ketika orang sudah tua sekali, dia menjadi seperti anak-anak lagi. Kan begitu. Apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kami kembalikan manusia itu ke dalam tingkatan yang ada di bawah lagi. Karena orang kalau sudah sampai tua sekali, justru secara fisik hukumnya sama seperti anak-anak lagi. Ya kembali ini kalau secara fisik, tapi kalau secara rohani tidak ada. Orang kalau secara rohani semakin tinggi, itu terus los sampai semakin tinggi. Nah begitu juga secara rohani kita itu ada 3 tingkatan orang dalam rohani. Ini tambahannya. Pertama anak-anak, yang kedua itu remaja, pemuda, yang ketiga itu sudah dewasa atau rijal. Jadi yang pertama itu makomnya anak-anak. Anak-anak itu gimana? Ya hidupnya masih dibuat main-main. Main-main kan? Senang-senang, belum tahu apa itu hak dan kewajiban kepada Allah. Belum tahu. Kita kemarin belajar ya, salah satu haknya Allah yang paling utama adalah hak untuk disembah. Kemudian yang kedua, untuk ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya. Itu hanya Allah. Kita melanggar haknya Allah itu, berarti kita belum mampu memenuhi haknya Allah pada diri kita. Yang ketiga, mungkin ini tingkatan yang lebih tinggi, dicintai. Lebih dari semuanya, yang segala-galanya. Orang kalau sudah sampai cinta kepada Allah, itu berarti sudah tahu haknya yang sebenarnya. Dan seterusnya. Ini ada panjang. Saya mendata kemarin ada 10, paling enggaknya 10 hukukullah pada diri kita itu. Orang kalau belum tak sadar kepada haknya Allah pada dirinya, itu seperti anak-anak. Coba gimana anak-anak?
Anak-anak itu kan senangnya main, 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 main. Bagi anak-anak, belajar pun bermain. Gitu. Jadi kalau ada orang masih punya berpikir hidup itu hanya untuk bermain, itu anak-anak memang. Secara rohani saya. Bukan secara fisik. Kalau secara fisik, secara biologis mungkin dia sudah tua. Tapi jiwanya anak-anak. Hatinya masih anak-anak. Gitu. Gitu. Dan masih banyak orang yang ada di fase ini. Meski kita juga hari ini masih seperti itu. Kita menganggap waktu kita, usia kita itu untuk bermain. Ada seorang intelektual orang Belanda, namanya Walter Huizinga, filosof deh, orang Barat ya. Dia bilang manusia adalah Homo ludens. Manusia itu adalah makhluk yang suka bermain-main. Coba kalau nggak percaya, kita ada game, seneng. Sebenarnya bukan cuma game yang virtual itu. Hidup kita pun sekarang bisa dijadikan game. Kita bisa bermain apa kita menganggap. Nah, orang yang masih berpikiran bahwa hidupnya adalah bermain-main, itu seperti anak-anak. Dia adalah sobi. Secara rohani sobi, masih anak-anak. Nah, baru keluar dari fase anak-anaknya, itu ketika dia mulai sadar siapa eh, orang tuanya, siapa kakak-kakaknya. Dia mulai sadar, itu adalah anggap usia tamyiz ya. Mulai sadar, mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, mulai senang mengerjakan itu mulai remaja sudah, mulai sharp, mulai apa? Pemuda, mulai remaja. Jadi kalau sampean mulai sudah giat ibadah, istiqomah ibadah, senang senang bangun malam, itu baru remaja itu secara rohani ya. Kenapa? Seolah-olah diibaratkan sampean baru tahu hak dan kewajiban sampean, baru sadar terus gitu. Tapi jangan dibilang kita sudah dewasa. Kalau yang terakhir itu yang disebut mablaghur rijal, itu tingkatan rijal itu orang dewasa itu sudah apa? Orang yang sudah kualitas ketakwaannya itu sudah istiqomah ya. Seperti masya-masya kita itu rijal itu. Kalau secara rohani. Kenapa? Karena beliau bukan cuma buat manfaat buat dirinya, tapi bahkan membimbing orang lain menjadi mursyid, menjadi pembimbing bagi orang lain untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ya. Tapi ada loh ya orang yang secara fisik masih muda, tapi sudah tingkatan rijal. Seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Waktu masih umur 10 tahun, beliau itu sudah jadi rojul. Sudah jadi dewasa secara rohani. Kenapa? Karena di tangan beliau banyak orang yang bertaubat. Beliau masih muda, tapi kalamnya itu, pembicaraannya itu sudah bisa membimbing orang ke jalan Allah. Makanya itu disebut apa? Karomah ya, disebut. Ada orang seperti itu. Itu di daerah Tuban tuh, di mana itu? Ada mursyid, mursyid Toriko. Masih umur 15 tahun. Masih masih muda sekali. Tapi ribuan jamaahnya Toriko. Ada. Kenapa? Dia sudah bisa membimbing orang lain. Itu rijal itu. Ya. Kita belum sampai level itu. Kita sharp masih. Anggaplah pemuda itu. Kita belajar untuk taroki, untuk naik. Naik, naik, naik terus. Dan kalau kita istiqomah pasti akan naik. Sebagai contoh begini. Kalau tahun kemarin kita itu misalnya ya diuji oleh Allah dengan apa? Dengan penyakit, sakit gigi, sakit apa pusing lah ya, yang nggak enak lah ya, demam. Kita itu sering misalnya nggak sabar. Kita sering tahun ini kok saya sama penyakitnya sama, bahkan ada yang lebih parah gitu. Tapi saya nggak ngeluh apa-apa. Berarti sampai naik itu. Secara rohani sampai naik. Ada peningkatan. Itu. Tapi yang bisa mengukur itu mungkin bukan kita ya, orang lain. Atau lebih-lebih guru kita. Yang bisa mengukur. Oh, kamu sudah ada peningkatan.
Misalnya coba kita muhasabah ya, evaluasi. Kita 2-3 tahun lalu itu kalau dapat masalah atau dapat satu nikmat, bagaimana sikap kita? Gitu. Kalau kita melakukan dosa, senang apa enggak? Mungkin kita dulu masih senang. Kalau melakukan dosa, ya enggak apa, enggak ada apa-apanya. Ya, enggak masalah gitu loh. Tapi kok belakangan kita jangankan melakukan dosa, mau niat terbersit melakukan dosa saja sudah merasa sangat takut, menyesal misalnya. Itu berarti ada peningkatan. Itu yang dimaksud taroki ya. Jadi eh, semua amalan kita itu sebenarnya bisa membawa kita kepada peningkatan-peningkatan. Terasa atau tidak terasa, itu akan ada peningkatan. Ini, hatta yamut, sampai mati, orang kalau terus melakukan jalan-jalan kesolehan, terus melakukan suluk, ya, melakukan amalan-amalan yang terus diistiqomahkan. Itu suluk itu. Terus ngaji, terus berguru, terus zikir, terus ibadah, terus baca Quran, terus begitu. Itu nanti akan sampai pada satu level eh, sampai dia meninggal akan diketahui tingkatannya gitu ya. Makanya nah itu proses taroki nah ya. Nah, di sini semua proses itu tidak akan mulai melakukan itu semua kecuali dengan taubat. Makanya taubat di sini adalah asasun, dasar. Startnya itu dari taubat. Kapan kita bertaubat, itulah start kita akan melakukan pendakian rohani, melakukan kenaikan, peningkatan di dalam jalan rohani kita, di dalam perkembangan spiritual kita dan kedewasaan mental spiritual kita. Kalau orang belum pernah bertaubat, maka belum memulai apapun. Jadi itu. Berarti apa? Taubat itu adalah awal dasar tingkatan pertama, tangga pertama. Makanya tangga ini diibaratkan di sini seperti apa? Ardun. Man la ardolahu labina. Seperti tanah. Kalau orang ingin membangun satu bangunan, tanahnya disiapkan dulu. Tanahnya diratakan dulu, dikokohkan dulu. Jangan sampai goyang tanah itu. Tanahnya itu yang kokoh, stabil, baru bangun sampean. Mau bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, monggo. Tapi kalau tanahnya itu gerak-gerak, bangunannya itu akan ambruk. Sebenarnya itu perumpamaan sederhana, tapi sangat mengena ya, perumpamaan seperti ini. Jadi taubat itu ibarat tanahnya itu. Bangunan itu apa? Apa yang akan kita peroleh itu? Makanya ya orang kalau bertaubatnya belum benar, belum tepat sesuai dengan panduan syariat, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Taubatnya itu belum mencapai standar taubat yang paling bagus ya, yang memadai gitu ya. Dia seandainya mendapat sesuatu selama melakukan suluk, maka yang dia dapatkan itu tidak akan membuahkan apa-apa. Yang ada malah cuma nambah dosa. Sebagai contoh ya, orang belum bertaubat, ya masih senang cinta dunia, masih senang mencari popularitas, terkenal, ingin terkenal ya, ingin mendapat uang banyak, itu, atau ingin dicintai oleh wanita misalnya, ingin apa populer di kalangan wanita dan seterusnya, atau termasuk populer di kalangan manusia yang lain. Lalu dia dikaruniai oleh Allah diberi apa? Diberi kesaktian, misalnya. Diberi kesaktian bisa paham bahasa semut. Enggak sih yang lain. Atau apalah pokoknya lah. Ya pokoknya bisa membaca pikiran orang. Kan ada tuh.
Itu namanya kasyaf ya. Tapi kasyaf itu katanya ulama ada 3 kan. Ada kasyaf yang sumbernya dari malaikat dan itu membimbing kepada kebenaran. Ada yang kasyaf itu dari syaitan. Nah ini mungkin kasyaf yang syaitan ini. Dia bisa baca pikiran, kamu besok itu hati-hati ya. Kamu itu besok akan kena nasib nggak bagus. Kok tahu? Dari mana ini? Benar, ternyata benar. Kok hebat orang itu ya. Akhirnya jadi guru dia. Jadi guru. Tapi apa? Karena taubatnya tidak tuntas. Bisa jadi karena niatnya tidak baik, masih penuh dengan eh, dosa-dosa dalam hatinya, ya belum bertaubat itu. Maka ini yang dia dapatkan ini bukan menjadi karunia Allah yang membawa kebaikan, tapi sebaliknya. Dan banyak orang eh, tidak mampu melakukan taubat yang sesungguhnya itu apa? Banyak orang yang terjebak di dalam hal-hal seperti itu. Ya, hati-hati ya. Kita berkhalwat misalnya, Anda menyepi, Anda bertirakat, menahan hawa nafsu, tapi tujuannya salah. Belum taubat, tujuannya salah. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Makanya kenapa kita itu harus punya guru supaya ada yang mengoreksi. Takut tujuan kita salah. Ya. Saya mau cerita, tapi saya tidak berniat ghibah. Ya, saya sama sekali tidak berniat ghibah. Tapi ini banyak kasus terjadi di dalam dunia dunia rohani ya. Artinya orang ingin memuaskan pencarian rohaninya itu dia melakukan hal-hal yang justru belum tentu baik. Dulu itu ada teman 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 kami lah pokoknya ada kenalan kami lah ya itu ingin apa ya ingin tirakat begini lah tirakatnya apa jalan kaki ke mana pokoknya ke salah satu masyayikh jalan kaki nggak tanggung tanggung dari sini sampai ke sana jalan kaki itu berapa puluh kilometer ya apa begitu nyampe bukannya dipuji malah itu kan ini jangan kayak gini kamu kasihan badan kamu katanya beliau tidak setuju jadi kenapa ya kalau orang tidak punya guru ya salah niat bukan mendapatkan nikmat tapi yang ada itu istidraj ya yaitu solaken katanya. Naudzubillah. Makanya dasar dari semua apapun ya kita mau mau memperoleh hal-hal yang baik di dalam kita itu beribadah itu dasarnya harus taubat dulu. Taubat itu tingkatannya kemarin itu ya. Pertama taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari hal makruh. Terus bertaubat. Jangan pernah berhenti bertaubat. Bahkan setiap sholat kita niati kita bertaubat. Kalau kita sholat isya kita niat taubat dari dosa-dosa sejak maghrib. Kalau kita sholat subuh kita niat sholat taubat dari dosa-dosa yang kemarin. Terus begitu. Sholat sunnah taubat dari sholat sebelumnya mungkin tidak sempurna. Kalau kita sholat tahajud kita sholat terus begitu ya. Kita niat taubat dengan sholat, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan puasa, kita niati taubat semua. Jadi taubat itu intinya kita meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah supaya kita mendapatkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan apa yang kurang baik, kurang kurang yang dipandang kurang baik oleh Allah, bahkan yang dibenci oleh Allah supaya kita mendapatkan apa yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita niati taubat. Kita ngaji sekarang ini, mari kita niatkan taubat juga. Taubat dari apa? Dari kebodohan. Kita nggak mau terus-menerus dalam keadaan kita itu bodoh. Ya, kita niat taubat juga. Nah, ini. Malam ini kita niat taubat juga. Gitu. Saya ngajar ke sini, niat taubat. Taubat dari rasa malas. Karena saya kalau nggak begini, malas saya itu. Bawaannya pengen tidur aja, pengen.
santai-santai saja. Sehingga saya harus terdorong untuk ngajar sebagai bentuk taubat saya supaya nggak harus malas kan gitu. Sampai ngaji juga taubat dari rasa malas juga, rasa puas diri dengan ilmu yang sudah diperoleh. Jadi kita lakukan amalan-amalan ini yang menurut kita mungkin berat kepada diri kita, kepada nafsu kita berat. Ngapain sih saya ngaji? Ngapain sih saya harus wirid? Mending saya tidur. Justru kita itu niat taubat supaya kita tidak terjebak dengan perilaku-perilaku tersebut gitu. Jadi mari kita niati taubat ya dalam diri kita. Kita kalau misalnya eh, ya, bersilaturahim kepada orang niat taubat supaya kita nggak kena dosanya memutus silaturahim. Kalau kita sodakoh kepada orang niat taubat dari sifat pelit di dalam diri kita. Takut masih ada sifat-sifat pelit. Kalau kita nyapu-nyapu kita niat taubat dari membiarkan diri kita itu kotor. Karena kotor itu nggak disukai oleh Allah. Gitu. Kalau gitu, pokoknya semua kita niat taubat bisa. Dan orang kalau melakukan taubat secara istiqomah terus-menerus, maka yang akan dia dapatkan itu akan banyak sekali. Makom. Wah, kalau makom ini tinggi ya. Makom itu artinya kedudukan yang stabil ya. Sebagai contoh misalnya, ini sering dicontohkan ya oleh pengasuh dalam kuliah tasawuf itu sudah. Sebagai contoh orang yang makomnya itu apa? Khauf ya, takut terus kepada Allah. Merasa diawasi terus oleh Allah. Makomnya itu khauf, muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah. Itu. Kalau dia melakukan dia mengalami itu tidak bisa dibuat-buat loh ya. Makom itu tidak bisa dibuat-buat. Itu apa yang datang kepada hati kita, itulah makom. Tapi kalau terus menerus itu namanya makom. Kalau cuman berubah-ubah itu namanya hal. Sebagai contoh kalau pagi kita merasa takut kepada Allah, kalau siang kita merasa berharap kepada Allah misalnya. Berarti kalau paginya khauf, siangnya itu roja namanya. Itu contoh. Ya. Jadi kalau masih berubah-ubah itu roja, hal ya. Kalau sudah konsisten itu namanya makom. Ada juga makom misalnya fana misalnya. Wah itu makom tinggi itu. Apa artinya fana? Fana itu artinya segala sesuatu selain Allah rasanya lenyap. Tidak ada sisanya. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala saja baginya. Dia hanya ingat kepada Allah. Melihat apa-apa yang dilihat seakan-akan hanya Allah saja yang tampak kepadanya. Tidak, ini fana. Nah, orang bisa mencapai seperti itu gimana ya? Kok bisa kayak gitu? Itu saya tidak bisa. Harus taubat dulu. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubatan nasuha. Jadi kita sekarang istiqomahkan dulu di taubat ya. Nah, disebutkan barang siapa sungguh-sungguh di dalam menekuni taubatnya ya man ahkama maqama taubatihi maka Allah akan menjaganya dari kekurangan-kekurangan di dalam amalnya. Orang kalau sungguh-sungguh bertaubat akan ketahuan kelemahan dia itu yang mana. Jadi seakan-akan diperlihatkan oleh Allah kekurangannya itu tiba-tiba diketahui oleh dirinya sendiri gitu. Ya, Allah akan menjaganya dari kekurangan amal-amal. Artinya, taubatnya itu bisa menutupi kekurangan amalnya. Apa maksudnya? Orang kalau istiqomah dalam taubatnya, maka amalnya itu menjadi sempurna ya. Disempurnakan oleh Allah. Berkat rasa bersalahnya itu. Kan taubat itu intinya rasa bersalah ya. Tiap kali kita melakukan sesuatu, kita merasa bersalah kepada Allah. Itu taubat. Sehingga kita merasa harus memohon ampunan Allah. Habis sholat, jangan langsung puas. Baca doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya, tolong saya ya Rabbi, agar saya bisa ini ala dzikrika, agar bisa mengingatmu lebih baik, wa syukrika dan bersyukur kepadamu lebih baik, wa husni ibadatik dan beribadah lebih baik kepada. Ini orang kalau sholatnya seperti itu ya, setelah sholat masih ada rasa bersalah kepada Allah.
merasa menyesal kepada Allah. Saya habis sholat ini kok jelek ya sholat saya. Kok sholat saya ini kalang kabut, nggak karu-karuan, nggak khusyuk. Pokoknya menyalahkan dirinya. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka sholatnya itu langsung diterima oleh Allah. Gara-gara taubatnya itu. Tapi misalnya dia nggak bertaubat, dia merasa saya sudah sholat santai. Ya, itu kemungkinan masih bisa ditolak. Jadi sekali lagi ya, Allah senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat itu. Kenapa? Karena mereka menunjukkan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling nggak senang orang yang sombong kan. Pokoknya orang yang sombong itu nggak paling dibenci. Apa ciri orang sombong? Nggak merasa salah kepada Allah. Dia merasa benar terus itu. Nah, ini yang harus kita perangi dengan taubat itu. Maka taubat itu ya sekali lagi semata-mata ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, dan kalau bisa ya taubat itu supaya tidak menambah dosa, ya jangan diperlihatkan. Jadi kalau taubat diperlihatkan, itu malah tidak sungguh-sungguh bertaubat. Jadi kita kalau punya rasa takut kepada rasa bersalah kepada Allah, tunjukkan penyesalan kita itu jangan di hadapan orang. Kita pergi ke tempat yang sepi, kita tunjukkan rasa penyesalan itu. Kita nangis, kita menundukkan kepala, kita kita benar-benar merasa malu, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang menekuni taubatnya, maka Allah akan menjaganya dari semua kekurangan di dalam amalnya. Jadi sampai seperti itu ya. Orang baru taubat sudah dijaga oleh Allah. Subhanallah. Jadi dijaga oleh Allah itu satu nikmat besar loh ya. Karena berarti sampean itu spesial gitu. Sampean dijaga dari kekurangannya sama sendiri. Dijaga artinya ditutupi dari kekurangannya itu. Jadi gini, ini memang kelihatannya sulit dipahami ya. Orang semakin melihat kekurangannya, malah oleh Allah ditutupi kekurangannya. Kan gitu. Tapi kalau dia melihat kesempurnaan dirinya, malah oleh Allah akan dibuka kekurangannya. Coba dipahami ya. Orang kalau menyadari kekurangannya, malah ditutupi kekurangannya oleh Allah. Tapi kalau orang mengatakan, saya ini sudah baik, sempurna, perfect, malah orang yang seperti itu akan dibuka kekurangannya oleh Allah. Baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Jadi ini memang ya, penting kita 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 cermati gitu ya. Jangan sampai kita merasa telah sempurna amal kita. Ada kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu rahimahullah. Imam Abu Yazid ini suatu saat sholat Isya. Jadi tapi jangan ditiru ya. Ini makomnya Imam Abu Yazid. bukan 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 makom kita ya. Abu Yazid ini Imam Abu Yazid ini sholat Isya begini. Allah Akbar, sudah sholat. Setelah sholat, padahal sholat beliau itu sudah luar biasa. Sholatnya orang orang wali. Sholatnya sudah khusyuk sekali. Begitu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung mengatakan, Ya Allah, sholat ini nggak pantas untuk engkau. Sholat ini cuma pantas buat Abu Yazid. Artinya beliau tidak puas. Sholatnya ini kelasnya Abu Yazid ini. Ini tidak cocok untuk bisa diterima dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu rendah, terlalu hina sholat saya ini untuk diterima oleh Allah. Dia sholat lagi, ya Allah. Sholat lagi Allah. Setelah itu beliau mengatakan, duh, masih belum pantas sholat ini buat Allah. Untuk saya persembahkan kepada Allah. Ya Allah, sholat ini nggak pantas untukmu. Ini hanya pantasnya untuk Abu Yazid. Sholat lagi. Sampai subuh, baru sholat Isya. Jadi selama satu malam,
Mulai dari ba'da isya jam 7 sampai subuh, beliau sholat 4 rakaat terus. Diulang-ulang, diulang-ulang. Dari saking merasa sholatnya itu tidak sempurna. Cuman kalau sampean kayak gitu, tidak mampu sampean. Jadi tidak usah ditiru. Ini cuma contoh. Betapa seorang imam sufi ya, seorang sufi besar seperti Imam Yazid itu merasa tidak pernah sempurna sholatnya. Tapi kalau menurut kita, wah so hebat sholatnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kalau perlu ingin makmum di Jawa di belakang beliau kan gitu. Seperti apa sholatnya beliau? Wah luar biasa. Ya. Nah, makanya gini ya, untuk memulai apapun yang baik-baik, mulailah dari taubat. Saya ingin memberikan analogi begini. Kalau kita ingin dipercaya orang, ya, kita harus menunjukkan rasa penyesalan atas setiap kesalahan kita. Ya, baru kita akan dipercaya. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, sampean ingin dipercaya jadi bendahara. Sampean pernah punya apa ya, bukan tidak jujur ya, pernah tidak sengaja misalnya ada uang yang tidak dicatat. Nah, saya bilang kepada ketua, mohon maaf Pak Ketua, dulu saya itu pernah salah. Waktu saya jadi panitia acara apa misalnya, saya itu pernah ada uang 200.000, itu lupa nggak dicatat, nggak ditaruh di laporan, laporan keuangan. Mohon maaf saya, mohon maaf sekali. Saya itu jujur tidak niat untuk korupsi, tidak niat untuk apa. Ya Pak Ketuanya tahu, mungkin curiga, tapi tidak berani nuduh. Kenapa? Karena selama ini orangnya baik. Bendaharanya ini misalnya. Ini kan berat ya, jadi bendahara itu kan penanggung jawab keuangan kan. Ada uang kecil, uang besar, masuk harus dicatat ya. Keluar juga harus dicatat. Terus dia lupa nggak nyatet 200.000 atau 100.000. Tidak besar sebenarnya, jumlahnya kecil. Tapi dia merasa bersalah, takut atas sikapnya itu. Akhirnya dia minta maaf sekali. Apa katanya Pak Ketuanya? Ya sudah, sampean kan nggak sengaja. Mungkin karena lupa, karena hilaf. Saya maafkan. Tapi saya minta ya besok sampean jadi bendahara lagi. Dia diberi kepercayaan lagi. Ini manusia loh ya. Orang kalau mengakui kesalahannya, fair mengakui kesalahannya, dia akan diberi kepercayaan lagi. Ini dalam hubungan antar manusia. Ya. Bagaimana kepada Allah? Tentu lebih dahsyat lagi. Kalau kepada Allah kita itu mengaku salah, kita masih diberi kesempatan lagi. Mengaku salah, diberi kesempatan lagi. Sampai akhirnya kita diterima dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Ya, makanya jangan sampai kita ya eh, senang ya dengan dosa, kita merasa enjoy dengan kesalahan-kesalahan kita. Padahal hati nurani kita telah mengatakan, wahai Fulan, itu kamu dosa. Fayat, kamu itu sedang melakukan dosa. Cepat taubat. Kita masih ada enggak lah. Besok aja lah. Ya nanti aja lah. Gak cepat ditaubati dosa itu, maka katanya Imam Al-Ghazali, dosa itu kalau nggak cepat ditaubati, dia itu ibarat noda akan semakin keras, semakin hitam, semakin hitam. Akhirnya kaca kita yang awalnya bersih, penuh dengan kotoran. Dan semakin sulit untuk dihapus. Jadi sebelum terlambat, bertaubatlah. Dan setiap kesalahan apapun, meski itu bukan dosa ya, bisa jadi itu perkara yang makruh, atau perkara yang menurut kita tidak nyaman kepada diri kita, meski itu bukan dosa, tapi bikin hati kita gelisah, taubat deh, istighfar. Maka insya Allah dari hal itu, sampai akan mendapatkan keadaan yang jauh lebih baik. Ya, dosa itu tidak mesti sesuatu yang secara terang-terangan dosa ya. Dosa itu kan kullu mahaka fi sotri. Setiap sesuatu yang menggelisahkan kita itu sabda Nabi. Kita habis melakukan satu dosa. Menurut kita itu dosa.
Walaupun menurut orang bukan dosa, tapi menurut kita dosa. Lah taubati, kita taubati. Kita istighfar kepada Allah, ya Allah, mohon maaf ya Allah. Saya nggak niat melakukan itu. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, ampunilah saya, begitu. Ya, misalnya, ya apa saja ya, apa saja ya. Eh, apa saja yang terbersit dalam hati kita dan membuat kita gelisah. Misalnya ya, itu mungkin bukan dosa. Menurut fikih bukan dosa. Kita nggak sengaja, nggak sengaja ngelihat apa, ngelihat ya wajahnya, apa ngelihat ngelihat apa iklan misalnya ya eh, iklan iklan apa misalnya iklan ada orang cantik atau apalah misalnya nggak sengaja. Biasanya kalau nggak sengaja kan nggak dosa, kecuali kalau di pelototi mungkin. Tapi nggak sengaja, astagfirullah, tuh kok nggak enak ya, hati kita nggak enak. Maka saat itu kalau dibiarkan itu ya, perasaan itu nggak enak itu dibiarkan, maka itu akan menjadi satu penghalang bagi kita untuk merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Tanda-tanda orang kalau tidak bertaubat itu sholatnya tidak khusyuk. Itu ya. Kalau dia tidak bertaubat tandanya sholat tidak khusyuk, ngaji tidak khusyuk, baca Quran tidak khusyuk, zikir tidak khusyuk, pasti ada dosa dia itu. Entah dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Atau tidak mempan mendengar nasihat, tidak masuk mendengar nasihat, itu juga tanda bahwa dia ada taubat, ada sesuatu yang tidak dia taubati. Tidak segera bertaubat atas dosanya. Ya. Apapun itu, pokoknya kita menunda taubat kita, Allah menunda satu kebaikan untuk kita. Kalau kita suka menunda taubat kita, naudzubillah, maka Allah juga akan menunda hidayah kepada kita, menunda ilmu yang bermanfaat untuk kita, menunda pahala untuk kita, bahkan menunda karunia-karunia yang lain kepada kita, hanya karena kita menunda taubat kita. Ya, jadi itu ya. Bahaya naziru maqam zuhud. Nah, ini tinggi nih ya, maqam masalah zuhud ini. Saya tidak usah terlalu anu nih, yang penting paham gitu. Jadi kesimpulannya pertama, taubat itu adalah dasar dari setiap eh, keadaan atau kedudukan yang baik bagi seorang hamba. Dan yang kedua, dalam perjalanan orang itu dia selalu menaiki ya, menaiki tangga taroki namanya ya. Orang itu melakukan perjalanan spiritual, perjalanan rohani itu dalam keadaan terus menaiki sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, salah satu keutamaan taubat adalah barang siapa melakukannya maka dijaga dari kekurangan di dalam amalnya. Ya, artinya amalnya akan dibuat sempurna ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu atau dialog dulu ya. Untuk mukaddimah kalau mau ngaji itu punya salawat toriki ya, tahu ya, baca salawat toriki aja ya nanti ya. Jadi ini nanti kita baca ya bersama-sama. Ini saya perlu perkenalkan, ini salawat ini apa? Insya Allah salawat yang termasuk anu ini karya ulama Nusantara gitu ya. Ini tapi tidak diketahui ini siapa pengarangnya. Ini namanya salawat torikiyah. Mungkin ini karangannya Habib Lutfi atau ulama yang lain, masyayikh yang lain. Ini bagus ya untuk kita mendapatkan apa pencerahan ya, bisa mendapat apa yang didapat oleh para ulama, para orang-orang soleh ini.
Nanti saya baca bareng-bareng, kita baca bareng-barengnya tutup dengan salat Toriki. Saya kita. Jadi biar kenal ini teman-teman di Pomas ya. Salawat Torikiyah namanya. Ya. Selain tentu nonton-nonton yang lain ya, seperti qasidah tawassul ya, qasidah. Jadi itu ya mengenai taubat. Jadi katanya begini, kalau kepada Allah ya, ini kan taubat ini pertama adalah kepada Allah tentunya ya. Kalau taubat kepada manusia itu artinya minta maaf ya. Nah, tapi kalau terkait dengan hukukullah, hanya Allah. Kita itu harus merasa begini, saya ini hamba yang paling rusak, yang paling jelek gitu aja. Dalam hati kita itu seperti itu. Saya ini hamba yang paling banyak dosanya. Gitu. Jadi harus punya pemikiran seperti itu ketika kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa saya ini hamba yang sudah baik. Ya. Nah, makanya taubat itu jangan diperlihatkan kepada siapapun supaya kita tidak dihina. Ya kalau kita bilang saya ini rusak akhlaknya, orang kan mengatakan iya emang. Malah kita akan semakin membela diri. Nah, enggak kok. Enggak jadi yang mau taubatnya. Jadi kalau bisa kita itu jangan menunjukkan taubat kita kepada siapapun supaya kita taubat kita sungguh-sungguh. Nah, jadi ya, tunjukkan hanya kepada Allah supaya kita jujur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi ya, semua orang yang hendak menuju Allah semuanya tidak harus melalui pintu taubat. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa melalui jalan lain. Harus melalui pintu taubat. Bahkan disebutkan para nabi dan rasul juga bertaubat. Para nabi dan rasul bertaubat. Cuman para nabi dan rasul bertaubatnya bukan karena dosa, tapi karena merasa kurang sempurna menyampaikan amanah, kenabian dan kerasulan, merasa bersalahnya di situ. Beda dengan kita, kalau kita merasa bersalahnya karena kita banyak melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita mulai dengan baca salat Torikiyah. Silahkan kalau ada dari teman-teman dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri. Monggo. Ada. Silahkan. Tidak apa langsung saja. Tidak usah pakai mic. Monggo. Langsung. Mungkin teman-teman menemukan keterangan yang lain yang bisa berguna buat teman-teman yang lain. Saya baca keterangan begini-begini misalnya. Bagaimana mungkin bisa saya juga sambil ngaji juga di sini atas keterangan tersebut. Jadi kemarin itu apa? Taubat itu syaratnya apa? Rukunnya taubat itu ada dua apa ya? Mengakui dan al-i'tiraf wa nadam. Itu dua cuman. Itu. Jadi ini menurut Imam Asy'arani ya demikian. Ini bisa kita jadi pegangan-pegangan. Pokoknya orang kalau sudah mengalami dua itu, mengakui dan menyesali, itu sudah terhitung bertaubat. Itu. Tuh, ingat-ingat itu, jangan lupa itu. Rumusnya begitu ya. Al-i'tiraf wan nadam. Itu syarat, bukan rukun. Syaratnya taubat. Jadi, syarat taubat itu i'tiraf wan nadam.
Ada, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan tidak apa-apa ya. Karena saya juga sambil ikut ngaji di sini. Monggo. Nggak ada. Ngantuk semua apa gimana ini? Ngantuk apa lapar ini ya? Jangan-jangan lapar ya? Dulu para sahabat itu ngaji kepada Rasulullah SAW itu dalam keadaan lapar. Ada Ahlus Sufah namanya. Itu di kitab Riyadhus Shalihin ya. Fi Fadlil Ju', keutamaan lapar. Semakin lapar semakin baik. Karena katanya ilmu itu nggak akan masuk ke dalam perut yang kenyang. Kepada orang yang perutnya kenyang. Begini, dulu itu ada Abu Sufah. Waktu sholat, karena dari saking laparnya, sudah berhari-hari tidak makan. Dia itu sampai sholatnya itu tidak kuat berdiri, meringkuk dia. Sholatnya duduk. Ketika sholat duduk juga tidak kuat sampai begini. Ada yang sampai ambruk begini, pingsan dari saking laparnya. Kemudian ada orang-orang Arabi, orang-orang yang tidak ngerti, waktu itu bilang, Majnun, gila ini orang-orang ini. Masa lapar sampai segitunya. Kemudian Nabi SAW datang, dan Nabi mengatakan kepada ahlu sufa itu, ini ahlu sufa ini cikal bakalnya orang sufi ya zaman dulu. Itu para sahabat seperti Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, itu orang yang nggak punya itu. Nggak punya apa-apa. Itu Nabi SAW bersabda kepada mereka para ahlu sufa itu. Seandainya kalian tahu apa yang Allah janjikan, apa yang Allah persiapkan untuk kalian, niscaya kalian akan ingin lebih lapar lagi. Jadi seperti itu masih dipuji oleh Nabi. Jadi ya kalau kita sedang lapar, jangan mengeluh ya. Itu adalah eh, justru kebaikan bagi kita itu. Itu kalau lapar ya. Ya kalau tidak lapar ya juga alhamdulillah. Apalagi itu. Ada pertanyaan ada? Atau ingin menyampaikan renungannya dulu? Nah, baik, kalau tidak ada, mari sambil lalu kita baca salawat Toriki ya. Ini nanti ditirukan ya, sambil sama-sama nanti bisa difotokopi. Kalau enggak, di download bisa itu ya, ada salawat Toriki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim
طريقا من الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق الخلفاء والراشدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق الأولياء والمخلصين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق السعداء والفائزين. اللهم
صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأسفياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة وسمع المثاني وبحق آية القرآن العظيم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جميع مشايخنا في الدين وخصوصا سادتنا الصوفية المحققين أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا وأولادنا وتلاميذنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومعطي لكل خير وتفضل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. هدانا الله إياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mohon maaf terkait dengan agenda untuk menghafal Al-Quran itu yang pernah saya rencanakan. Insya Allah masih mau dirembuk dengan koordinator pondok mahasiswa ya. Kapan waktunya ya, tapi pagi hari itu, pagi hari. Jadi bagi yang santri untuk semua kita itu punya ghirah ya menghafalkan Al-Quran, dan itu bisa nanti kita mengikuti program itu. Tapi insya Allah pelaksananya itu pagi hari.
ba'da sholat subuh gitu. Kalau untuk malam ini tidak kondusif, kalau untuk menghafal Quran kurang kondusif. Nanti akan insyaallah masih saya niatkan untuk diagendakan di lain waktu. Demikian hadana Allah kama ajmain. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.